Dari beberapa waktu ini ya turun terus, dan ya kebanyakan mungkin daripada cut loss kalau yang trading. Untuk menghindari hal seperti itu, jadi tunggunya sampai benar-benar closing. Closing itu candle-nya udah benar-benar oke gitu. Jadi kita analisa ketika datanya udah clear. Market sedang fluktuatif. Gimana sih caranya trading kita supaya lebih efektif? Jadi di tengah market yang fluktuatif saat ini, banyak orang yang galau dan memilih wait and see dulu nih untuk menunggu momen yang pas untuk masuk. Udah screening dari malam sampai pagi, ternyata pas opening marketnya, sahamnya yang diburu nggak sesuai ekspektasi. Nah, kali ini kita akan bahas bareng Mas Joshua dari tim Research Philips Sekuritas Indonesia, gimana nih untuk menangani hal tersebut. Halo Mas Joshua, apa kabar? Baik. Tapi marketnya nggak gitu enak ya, nggak sebaik kita sekarang. Kenapa tuh nggak gitu enaknya? Ya, dari beberapa waktu ini ya turun terus. Dan kebanyakan saham, apalagi kalau kita megang big cap, ya kebanyakan mungkin daripada cut loss kalau yang trading. Kalau investing sih mungkin agak-agak, hore, bisa beli yang lebih murah gitu. Oke, jadi kan di tengah kondisi market yang seperti sekarang nih Mas Joshua ya, bagaimana caranya yang bijak dan step by step-nya dalam screening saham nih Mas? Kalau screening saham, kalau kita sebagai trader nih agak banyak sedikit sih. Jadi kalau misalnya cari dulu sektornya ada yang masih perform atau enggak. Kalau misalnya dari sektor finansialnya nggak perform, cari sektor lain, misalnya energi dan sebagainya. Kayak kemarin kan komoditas kebanyakan naik kan, dibandingkan daripada sektor finansial yang trennya terus turun, apalagi perbankan plat merah yang turun terus cukup dalam. Nah setelah itu, setelah tunggu nih sektor energi, sektor apa yang setelah energi ini trennya kayak gimana? Trennya bagus kayak gimana? Yang jelas uptrend dong. Cari yang uptrend. Setelah cari yang uptrend, baru cari mungkin tambah-tambahannya. Ada nggak candle bullish Marubozu ataupun ditambah dengan volume perdagangan yang lebih tinggi atau volume spike di situ. Itulah yang saham-saham yang cukup menarik, ada potensi mengalami kenaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saat di market kita kan sering banget nih dihadapkan dengan berbagai kondisi yang bikin kita tuh sendiri tuh nggak yakin gitu loh. Nah, dengan hasil screening yang udah kita lakuin gitu kan, yang contohnya tadi saya bilang, dari malam kita udah screening, kita udah analisis, tapi paginya tuh ya nggak sesuai market gitu. Nah, bagaimana sih cara menghindari bias tersebut, Mas? Sebenarnya kalau nggak sesuai itu pasti ada aja, kan namanya trading nggak mungkin menang terus. Kalau menang terus sih kayaknya nggak ada dimanapun ya. Mau di karir pun juga nggak ada tuh menang terus. Di perusahaan pun juga nggak ada yang perusahaannya growing terus. Jadi ini kayak hal biasa aja. Kalau screening tiba hasilnya kurang oke. Yang penting adalah statistik yang kita pegang sesuai. Jadi kalau misalnya kebanyakan 60% menang, ya 60% menang itu yang keluar. Kecuali datanya udah berubah, itu perlu evaluasi lagi. Oke, jadi kalau menurut Mas Joshua sendiri, waktu yang terbaik untuk screening saham malam sebelum market atau pas jam marketnya nih Mas Joshua nih? Kalau aku sih kan kalau swing lebih ngarahnya ya tunggu sampai closing. Karena kalau kita lihat kalau closing, jadi ngarahnya malam atau sore ya, terserah. Selesai daripada kerjanya, misalnya sore ya nggak apa-apa, kalau malam juga nggak apa-apa. Ketika candle-nya tuh udah cukup bagus. Jadi cuma cukup bagus tuh biasa kadang begini loh. Pagi-pagi candle-nya hijau besar. Ketika udah menjelang sesi 2 udah mau tutup, tiba-tiba ditutupnya jadi merah kenceng. Sering banget kayak gitu kan. Sering banget tuh. Nah, jadi daripada untuk menghindari hal seperti itu, jadi tunggunya sampai benar-benar closing. Closing tuh candle-nya udah benar-benar oke gitu. Jadi kita analisa ketika datanya udah clear. Nah, tapi yang sering banyak investor alami nih Mas Joshua ya. Ketika kita beli saham, sahamnya itu naik nih. Betul. Begitu kita udah mau jual, sahamnya turun. Nah, sebaliknya begitu tuh. Itu karena apa tuh Mas Joshua nih? Apakah kitanya yang kurang menganalisis saham tersebut atau kitanya terlalu fear and greedy nih Mas? Sebenarnya bukan kurang menganalisis, jadi itu lebih ngarahnya kita nggak ada jelasnya mau keluarnya kapan. Ketika kita nggak jelas mau keluarnya kapan, kan nggak ada taking profit, nggak ada stop loss juga kan. Ketika sahamnya naik, dari 5-4% kita diemin. Nah, tiba-tiba sahamnya turun, jadi BP, kita diemin lagi. Turun lagi jadi makin loss ke bawah. Kayak contohnya ada saham yang turun terus, bahkan udah 80% turun tuh, saham plat merah. Depannya W banyak yang tahu lah. Itu konstruksi banyak tuh ya, itu 80% kan. Itu kan sebenarnya daripada ketidakdisiplinan aja, nggak masang target sama stop loss-nya. Bukan karena itu pengalaman yang bakal terjadi terus, berulang. Itu karena ketidakdisiplinan dari seorang trader itu sendiri ataupun investor itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin bandarmologi nih, kan beberapa tahun lalu itu bandarmologi itu sempat ramai ya Mas ya, diperbincangkan sebelum kode broker di broker summary-nya ditutup bursa nih.
Apakah sekarang bandarmologi itu masih cocok digunakan atau ada analisis yang lebih worth it nih buat dipakai untuk kita bisa menganalisis saham? Sebenarnya market itu nggak ada perubahan sih sebenarnya, price action dan sebagainya. Cuma ada tambahan sekarang beberapa metode. Ada yang kemarin itu sempat Elliott Wave dulu yang tren. Terus habis itu terakhir ini bandarmologi. Sebenarnya sampai sekarang pun bandarmologi masih dipakai ya, kalau saya lihat banyak trader masih pakai. Itu biasa buat konfirmasi sih. Kayak contohnya kita udah lihat secara teknikal nih, oke ini bagus di atas EMA 200 dan sebagainya lah. Ada golden cross, ada sebagainya, volumenya spike. Kita mau lihat nih, apakah akumulasi atau enggak. Asingnya beli atau enggak. Biasanya kalau mungkin asingnya beli, ada kemungkinan dia potensi naiknya lebih tinggi. Makanya tetap relevan untuk ilmu bandarmologi tersebut. Tapi bedanya adalah nggak bisa dilihat di jam-jam market aja. Nggak bisa ya. Dilihatnya pas lagi market udah tutup. Ya, betul. Jadi bisa dilihatnya itu pas setelah closing market ya. Betul. Oke, jadi kalau dari Mas Joshua sendiri ada saran nggak nih buat Sobat Philip nih biar screening sahamnya lebih akurat nih? Screening saham yang akurat adalah kita harus mempunyai data yang tepat. Data yang tepat itu diambil dengan data historis yang sudah dianalisa berulang. Selalu hal yang sama begitu. Ketika sudah dianalisa berulang, ini kan hasilnya udah dapet nih, win rate dan risk reward ratio dan sebagainya itu udah dapet. Mau ambil TP-nya di mana, mau cut loss-nya di mana. Setelah udah dapet itu, kita tuh juga lihat nih, dia praktekin kan. Ketika dia praktekin, sesuai nggak dengan realita. Kalau nggak sesuai, kita evaluasi lagi sampai hasilnya tuh cukup bagus, win rate-nya dan risk reward ratio-nya. Jadi ketika itu sudah clear, baru mendapatkan hasil yang bagus dari screening-nya. Dan juga hasil trading plan-nya juga oke. Itu yang harus dilakukan. Dan kita work atau enggak dilihat dengan cara dianalisa. Oke, jadi kesimpulannya untuk Sobat Philip, terus aja belajar, mengedukasi diri kita sendiri supaya ya ilmu kita lebih terpenuhi nih dan tercukupi untuk kita bisa trading secara maksimal. Nah, caranya gimana sih? Sebenarnya di Philip Sekuritas udah mewadahi untuk Sobat Philip bisa belajar nih. Kita setiap harinya ada kelas teknikal, ada kelas fundamental, ada kelas basic, fitur, ada juga bagaimana cara penggunaan aplikasinya dari aplikasi Poems ya tentunya seperti itu. Nah, kemudian juga setiap paginya juga kita ada yang namanya Philip Morning Market Call yang dimana Sobat Philip bisa ikutin kegiatan itu secara rutin dari setengah 9 sampai dengan setengah 10 pagi yang akan dibawakan oleh tim research PT Philip Sekuritas Indonesia gitu. Tentunya nanti akan ada Mas Joshua juga nih yang akan membawakan materinya seperti itu. Baik, kalau gitu jangan lupa follow akun media sosial kita di @talktophilip di IG, Twitter, dan juga TikTok. Podcast ini juga bisa teman-teman simak di channel YouTube dan Spotify Philip Sekuritas Indonesia. See you on next episode. Talk to us. Talk to Philip. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philip Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.